Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan GPD Manaim yang ada di rumah dan dimanapun berada. Saat ini kita kembali belajar pendalaman Alkitab tentang eskatologi, yaitu tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, supaya jemaat Tuhan semakin memahami dan mengerti apa yang akan terjadi ketika Yesus Kristus Tuhan kita akan datang kedua kali. Nah, sebab itu kita akan masuk pada pendalaman Alkitab bagian 5, tujuan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Nah, kita mau belajar apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Yang pertama, menyatakan dirinya bersama dengan orang-orang kudusnya. Yang pertama, menyatakan dirinya bersama orang-orang kudusnya. Karena ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus pada bagian yang pertama ini adalah menyatakan dirinya bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kemudian juga ada tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 katakan bahwa firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, tujuannya adalah supaya kita yang tadinya melihat Yesus hanya dalam keadaan dikatakan belum sempurna, tetapi ketika Yesus datang kedua kali, ketika Dia datang di bumi, maka dikatakan bahwa Dia akan menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia, melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghakimi binatang, nabi palsu, dan tentara mereka. Jadi yang bagian kedua, tujuan Yesus ketika Dia datang ke dunia ini, Dia akan menghakimi binatang, nabi palsu, dan tentara-tentara. Yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat katakan ayat 8, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka pada waktu itulah si pendurhaka dikatakan akan dibunuh oleh napas Yesus dan akan memusnahkannya ketika Yesus datang kedua kali. Kemudian di dalam Wahyu pasal 19 ayat 19 katakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkannya hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya kita perlu mengetahui apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Di bagian yang kedua ini Dia akan menghakimi binatang, nabi palsu, dan tentara-tentara dikatakan di sini
akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan di ayat 21 di dalam Wahyu 19 katakan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Kemudian tujuan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi, bagian ketiga adalah merantai setan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika dia datang ke bumi ini, dia akan mengikat atau merantai setan. Waktu itulah setan akan dirantai, diikat, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ada dua hal yang penting kita perhatikan di sini ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia ketika Yesus datang ke dunia ini, dia akan merantai setan. Yang pertama kita tahu bahwa waktu itulah setan akan dirantai oleh Tuhan. Dia katakan, maka ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis, setan itu. Dia mengikatnya. Dan yang kedua kita perlu tahu, itu satu masa selama 1000 tahun lamanya. Jadi ada masa 1000 tahun di mana pada waktu Yesus datang kedua kali, ketika dia datang ke dunia ini, maka naga, ular atau iblis itu akan diikat, dirantai oleh Tuhan, ditangkap dan dirantai, kemudian diikat selama 1000 tahun lamanya. Jadi ada masa 1000 tahun iblis itu akan diikat, dirantai ketika Yesus datang ke dunia ini. Kemudian yang keempat, untuk menyelamatkan sisa-sisa Israel yang tertulis dalam firman Tuhan bahwa Israel juga akan diselamatkan. Tujuan Tuhan Yesus datang kedua kali akan menyelamatkan Israel. Itu juga tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 1 mengatakan, aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Kemudian di ayat 5 dikatakan bahwa demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa, sisa-sisa Israel menurut pilihan kasih karunia. Ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel, di ayat 26, akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka tujuan Tuhan Yesus juga waktu dia datang kedua kali ke dunia ini, dia juga akan menyelamatkan bangsa Israel, sisa-sisa Israel, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sampai sekarang ini mereka masih berdoa di tembok ratapan, mereka menantikan kedatangan Mesias. Dan ketika waktu mereka nanti dalam keadaan terdesak, ketika mereka berdoa dan menantikan Mesias dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka ketika itulah mereka akan diselamatkan. Ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga akan diselamatkan. Karena firman Tuhan katakan, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan, dan Yesus akan menyelamatkan bangsa Israel. Yang kelima, apakah tujuan Yesus datang kedua kali? Waktu dia datang ke dunia ini, dia menghakimi bangsa-bangsa. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Menghakimi bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, Mazmur 98 ayat 9, di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi,
Ia akan menghakimi dunia dengan segala keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kemudian juga tertulis dalam Matius 25 ayat 31, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di ayat 32, lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kemudian dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja-raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan." Ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, waktu haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dan mereka akan masuk di tempat dikatakan bahwa inilah pesan firman Tuhan kepada kita, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki selagi masih ada kesempatan. Artinya apa yang Tuhan maksudkan di sini, mari kita mengasihi saudara-saudara kita seiman ketika mereka dalam keadaan lapar, haus, dalam keadaan telanjang. Apa yang bisa kita perbuat? Itu sama artinya kita sedang melakukan kepada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dikatakan di dalam Matius 25 ayat 45, "Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Nah, inilah orang-orang benar yang melakukan firman Allah, yang hidup mengasihi dengan melakukan firman Allah seperti kepada Kristus. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah mendirikan pemerintahan teokrasi. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan mengembalikan satu pemerintahan teokrasi, di mana pemerintahan hanya Tuhan yang mengendalikan dalam situasi, dalam keadaan yang baru, dalam pemerintahan Allah yang menjadi Allah yang memimpin, Allah yang mengendalikan, Allah yang menguasai, Allah dalam pemerintahan teokrasi daripada Allah. Allah sendirilah yang menjadi Raja, Allah Tuhan yang memimpin umatnya, memerintah bagi umat-umatnya. Tetapi dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 44 dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan dan menghabiskannya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tetapi seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi kemudian hari. Mimpi itu adalah benar, makanya dapat dipercayai. Zakaria 14 ayat 9 katakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Bahkan Wahyu 11 ayat 15 katakan, lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara nyaring dari sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan oleh karena firman-Nya, yang tidak menyembah binatang-binatang dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka tidak kembali, dan mereka sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Sama dikatakan firman Tuhan, selama pemerintahan 1000 tahun waktu Yesus datang ke dunia ini memerintah bersama dengan umatnya. Siapakah umat yang dimaksud? Adalah mereka yang dikatakan yang telah mati, rela menyerahkan nyawanya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Ada yang dipenggal kepalanya, mereka yang menyatakan kesaksian tentang Yesus, yang menyampaikan firman Allah, memberitakan Injil. Mereka juga dikatakan bahwa yang tidak menyembah binatang atau patung, yang tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat atau mengikut penyembah berhala, dan mereka juga yang tidak mau diberikan tanda. Apa tanda? Tanda antikris, tanda 666 yang ada di dahi dan di tangan. Maka ketika orang-orang ini setia, bahkan rela menderita, bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk menolak semua ini, mereka akan memerintah bersama Kristus pada 1000 tahun damai. Pemerintahan Kristus selama di dunia 1000 tahun damai, mereka inilah yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, orang percaya, orang Kristen, orang beriman, dia tidak akan mungkin memiliki tanda 666. Kalau dia memiliki tanda 66, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak akan memerintah bersama dengan Kristus, melainkan mereka adalah bagian daripada antikris. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita tegaskan hari ini, firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita bahwa mereka yang akan memerintah bersama Kristus pada 1000 tahun damai adalah mereka yang berkorban jiwanya, yang dipenggal kepalanya karena kesaksiannya kepada Kristus, karena ketaatannya kepada firman Tuhan, dan mereka yang tidak menyembah kepada patung dan tidak menerima tanda di dahi dan di tangannya. Mereka inilah orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus waktu pemerintahan Kristus di bumi selama 1000 tahun damai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya mari kita tetap setia, mari kita tetap mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh selagi waktu masih ada pada hari-hari ini, supaya kita sebagai gereja Tuhan sementara menantikan hari-hari ini doa pencurahan Roh Kudus, mari kita sungguh-sungguh setia mengikut Yesus, minta dipenuhkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus terus membawa kita kepada kesempurnaan hidup yang semakin sungguh-sungguh, semakin disempurnakan, dibawa kepada gereja yang semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan yang berbahagia ini, melalui pendalaman Alkitab ini, melalui dasar-dasar firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu menjadi dasar iman kita untuk melangkah, untuk tetap setia dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tidak membuat kita menjadi goyah, tidak membuat kita menjadi bimbang atau tawar hati, tetapi tetap kita semangat, percaya bersama dengan Allah Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, kita mampu melewati setiap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada kemuliaan Allah yang besar, ada kemuliaan Kristus di dalam kuasa Roh Kudus akan menaungi gerejanya di akhir zaman, dan gereja akan berdampak di tengah-tengah dunia di mana ada kemuliaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkatakan, di mana ada Roh Allah di situ ada kebebasan, di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan, di mana Roh Allah di situ Tuhan menyatakan kemuliaan, menjadikan umat-umat yang lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersukacita, tetap percaya bahwa lewat kuasa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memampukan gereja tetap mengeksis dan tetap memberitakan Injil, tetap menjadi berkat dimanapun berada. Lewat kehidupan gereja yang dipimpin dan dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, akan berdampak di tengah-tengah dunia supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melewat umatnya. Tuhan Yesus memberkati, supaya melalui pendalaman Alkitab ini, melalui pelajaran eskatologi di bagian kelima ini, saya percaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kiranya berkat Allah terus melimpah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan.